Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel PK TV. Ya guys ya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Ya seperti biasa, kita akan bahas lagi pertandingan sepak bola tentu saja yang akan bermain di malam hari ini ya. Di sini yang sudah gue rangkum kurang lebihnya ada 9 pertandingan nanti malam. Silakan kalian ambil saja sekitar 2 sampai 4 pertandingan yang cocok. Bagi kalian yang tidak cocok jangan kalian ambil. Tapi kalau kalian mengambil 9-9-nya yang gue rangkum boleh disikat, boleh juga tidak. Jadi kita akan review dulu ya hasil kita yang semalam. Di mana hasil yang semalam dari Everton ya. Dari Everton di sini menang dengan skor 2-0 dan kita berhasil ya tentu saja. Untuk handicapnya ngeberi pur 1. Hanya saja overnya kita gagal, kita mengambil over 2,5. Kemudian untuk di pertandingan Bournemouth di sini kita ambil lek-lekan, handicapnya draw. Namun overnya belum masuk. Dan di sini juga ada Leeds United yang kita ngeberi pur setengah, ternyata kita hanya benar di undernya saja. Dan kemudian di pertandingan Ipswich Town ya, sesuai dengan prediksi bahwa Hull City mampu menahan dengan handicap 1/4 bola. Tapi sayang sekali overnya masih belum masuk. Kemudian Atletico Madrid yang kita rekomendasikan mengambil under 4 dan hanya dimenangkan Barcelona dengan skor 3-0. Kemudian di pertandingan lainnya yaitu ada Como yang kita sarankan ambil lek-lekan atau tahan 1/4 dan sini juga masuk ya untuk handicap dan undernya. Dan di pertandingan terakhir yang di luar dugaan, Liverpool ternyata kalah atas peringkat 20 yaitu Wolverhampton Wanderers. Dan di sini under 3-nya kita draw dan handicapnya pun kita di sini tumbang ya di pertandingan Liverpool. Oke, untuk di pertandingan lainnya ya di hari ini tentu saja yang akan kita bahas ya di sini pertandingan pertama. Pertandingan pertama yaitu ada Rayo Vallecano ya, yang akan menghadapi Real Oviedo. Ini adalah di pekan ke-26. Dimana kalau kita lihat dari pemain, ada beberapa pemain yang absen di sini seperti Rayo Vallecano ada 1 pemain yaitu Mendes, dan Real Oviedo ada 4 pemain, ada Ovi Ejaria, Kostas, Eric Bailly, dan Denton Kerr. Tapi kalau kita lihat dari segi perform atau pertemuan mereka dalam 6 pertemuan terakhir sama-sama memiliki 1 kemenangan dan 4 sisanya mereka berakhir imbang. Rayo Vallecano di 4 match terakhir ada 1 kemenangan, 2 kali imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan Oviedo ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Bisa dikatakan dalam kedua tim ini performa yang kurang baik ya dalam 4 match terakhir. Dalam segi klasmen juga bisa kita saksikan Rayo Vallecano sedikit unggul ya di peringkat ke-15 dengan 27 poin dan Oviedo berada di juru kunci 17 poin. Jadi kalau kita lihat di pertandingan ini dalam segi pasaran ya, Rayo Vallecano jelas diunggulkan di laga kali ini. Untuk itu rekomendasi dari gua ya, lebih bermain di Rayo Vallecano ya dengan memberi pur 3/4 bola atau ngasih 3/4. Kemudian kalau kita lihat untuk over undernya di sini gue lebih rekomendasikan itu dengan mengambil over 2/4 bola. Karena kalau kita lihat dari bursa yang dibuka ada di 2 bola, sekarang naik menjadi 2/4 bola. Jadi kemungkinan besar akan terjadinya over di pertandingan kali ini. Oke, di pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada dari Liga Inggris antara Manchester City akan berhadapan dengan Nottingham Forest masih di pekan ke-29. Di sini kalau kita lihat ya dari pemain yang absen dari City ada Mateo Kovacic, Josko Gvardiol, ada O'Reilly, ada Erling Haaland dan Alini. Kemudian dari Nottingham Forest itu sendiri ada Wood, ada Boli, ada Victor, Savona dan Ortega. Namun bisa kita lihat dalam segi perform yaitu dalam 6 pertemuan terakhir di mana dimenangkan City 5 kali, dimenangkan Nottingham Forest itu 1 kali. Dalam performance Manchester City bisa kita lihat dari 4 match terakhir itu masih menghasilkan hasil yang positif dengan 4 kali kemenangan beruntun. Sedangkan Nottingham Forest dalam 4 match terakhir itu hanya meraih 1 kemenangan dan harus menelan 3 kali kekalahan. Dan di sini juga kalau kita lihat ya dalam segi klasmen di mana City yang saat ini berada di runner-up klasmen yang terus mengejar kemenangan agar memepet poin dari Arsenal yang berada di puncak klasmen dengan 59 poin, sedangkan Nottingham Forest itu berada di peringkat ke-17 dengan 27 poin. Oke, di sini bisa kita lihat ya dalam segi pasaran di mana City
itu ngeberi pur 1/4 bola ya. Jadi untuk saran gue untuk di pertandingan kali ini lebih ambil ke City dengan ngeberi pur 1/4. Dan untuk over undernya tentu saja yaitu dengan mengambil over di 3 bola guys. Ini ya, over 3 bola. Kemungkinan besar prediksi skor gue di pertandingan ini kemungkinan itu dimenangkan oleh City dengan skor 3-1. Oke, di pertandingan selanjutnya yang kita bahas yaitu ada Brighton Albion versus sang pemuncak klasemen yaitu Arsenal. Di mana dalam segi line up dari Brighton ada 3 pemain yang absen. Dari Brighton ini ada Webster, Sesimas, dan Ayari. Sedangkan dari Arsenal memiliki 5 pemain yang absen yaitu ada White, Odegaard, Declan Rice, Domen, dan Mikel Merino. Dalam segi head to head kedua tim ini kita lihat ya, dalam 6 pertemuan terakhir itu ada 4 kemenangan Arsenal dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan kalau kita lihat dari Brighton di sini ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan dari perform 4 match terakhir. Sedangkan dari Arsenal di 4 match terakhirnya itu ada 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Kemudian kita lihat dari klasemen, sementara Brighton berada di peringkat ke-12 dengan 37 poin dari 28 penampilannya, sedangkan dari Arsenal ada 64 poin dari 29 penampilan di musim ini. Dalam segi pasaran ya, kalau kita lihat di sini, untuk di pertandingan kali ini, pertemuan kali ini gue sedikit lebih mengungguli untuk Brighton Albion ya, yaitu dengan menahan 3/4 bola handicapnya. Kemudian untuk over undernya di sini kita lebih ambil ke under 2,5 bola. Karena pasaran yang cukup mencurigakan di mana peringkat 1 dan peringkat ke-12 bertemu hanya memberi bor 3/4 bola. Jadi kemungkinan besar kalau memang Arsenal yang memenangkan pertandingan ini itu hanya dengan skor tipis 0-1 atau bahkan Brighton yang mampu menahan imbang sepanjang 90 menit. Dan tentu saja di pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu masih dari Liga Inggris. Di pekan ke-29 ada Aston Villa yang akan menghadapi Chelsea pastinya. Kalau kita lihat dari line up malam hari ini, dari Aston Villa ada 4 pemain yang absen. Ada Tielemans, Garcia, Kamara, dan McGinn. Sedangkan dari Chelsea kurang lebihnya ada 7 pemain yang absen. Ada Mudryk, Colwill, Esugo, Pedro Neto, Estevao, Cucurella, dan Gittens. Namun kalau kita lihat dari segi pertemuan, 6 pertemuan terakhir sama-sama memiliki 2 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan Aston Villa di 4 match terakhir cukup buruk, hanya meraih 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan Chelsea 4 match terakhir juga hanya meraih 1 kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali menelan kekalahan. Dan di sisi lain di sini bisa kita lihat dari segi klasmen ya, di mana Aston Villa berada di peringkat keempat dengan 51 poin, sedangkan Chelsea berada di posisi ke-6 dengan 45 poin. Dan di sini juga bisa kita lihat ya dalam segi pasaran, di mana ada leg-legan. Tentu saja untuk pertemuan terakhir Aston Villa sedikit lebih diunggulkan. Jadi di sini gue lebih ambil ke Aston Villa untuk handicapnya, yaitu dengan leg-legan. Kalian yang cocok sikat. Nah, kalau kalian yang ragu dengan leg-legan, ambil tahan seperempat Aston Villa di laga kali ini. Namun kita lihat untuk over undernya itu ada di 2,3/4 bola. Jadi minimal skor terjadi pada pertandingan ini 2-1 atau 2 sama. Jadi gue lebih rekomendasikan bermain di over 2,3/4 bola di pertandingan kali ini. Yang cocok sikat, ya cocok jangan. Oke, di pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada pertandingan antara Fulham versus West Ham United masih dari Liga Premier Inggris. Dalam segi line up dari kedua tim ya, sama-sama memiliki 3 pemain absen. Dari Fulham ada Kevin Lukic dan Wilson, sedangkan dari West Ham United ada Fabianski, Poch, dan Felipe. Dan tentu saja ini bisa dimanfaatkan ya dengan mudah oleh West Ham United, oleh Fulham maksudnya, karena kiper utama dari West Ham Fabianski itu tidak bermain tentu saja. Dan di sini bisa kita lihat dari Fulham ya, dari West Ham dan Fulham juga, di mana 6 pertemuan terakhir mereka 3 dimenangkan Fulham, 2 dimenangkan West Ham, dan 1 pertemuan imbang. Kemudian dari perform Fulham 4 match terakhir lumayan bagus, ada 3 kemenangan beruntun dan ada 1 kekalahan. Sedangkan West Ham United hanya meraih 1 kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali menelan kekalahan. Tapi kalau kita lihat dari klasemennya, Fulham saat ini berada di peringkat 10 ya dengan 40 poin. West Ham United berada di peringkat 18 dengan 25 poin. Terpaut cukup jauh West Ham United atas Fulham. Tapi kalau kita lihat dari segi pasaran ya, tentu saja Fulham diunggulkan di laga kali ini. Jadi gue lebih rekomendasikan kepada kalian itu dengan mengambil Fulham
dengan handicap ngeberi pur setengah bola. Atau di over undernya yaitu berada di 23/4 bola, gue lebih rekomendasikan untuk bermain di over 23/4 bola. Jadi handicapnya ambil Fulham atau bermain di over 23/4 bola. Tapi gue lebih rekomendasikan kepada kalian untuk bermain handicapnya pada pertandingan kali ini. Dan di pertandingan selanjutnya ada lanjutan dari Bundesliga Jerman, di mana Hamburger SV menghadapi Bayer Leverkusen. Di mana dari Hamburger ada 4 pemain yang absen, yaitu ada Capaldo, Rosing, Moheim, dan Groenbeek. Sedangkan dari Bayer Leverkusen itu memiliki kurang lebihnya 6 pemain yang absen, ada Tella, Arthur, Lucas Vazquez, Seigir, Veleket, dan Bade. Kemudian bisa kita lihat ya dari head to headnya dari pertemuan mereka, di mana dari 5 pertemuan terakhir 1 kemenangan dimenangkan oleh Hamburger dan 4 pertemuan sisanya dimenangkan oleh Bayer Leverkusen. Dalam segi perform Hamburger ada 2 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 kali hasil imbang dalam 4 match terakhir. Sedangkan Bayer Leverkusen di 4 match terakhir ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang maksudnya. Jadi ada agak sedikit penurunan perform dari Bayer Leverkusen ya. Namun dalam segi klasmen bisa kita saksikan bahwa Hamburger itu berada di peringkat ke-11 yaitu dengan 26 poin, dan Bayer Leverkusen berada di peringkat ke-6 saat ini dengan 40 poin. Jadi untuk di pertandingan ini kita lihat dari segi odds pasaran ya, di mana handicapnya ada di setengah bola. Tapi di sini gue lebih condong ke tim tuan rumah, yaitu dengan mengambil Hamburger menahan setengah bola, karena prediksi gue pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang. Atau over undernya kalian juga bisa lebih ambil ke under 23/4 bola guys, karena sebelumnya pembukaan itu pasaran di 3 bola, sekarang turun menjadi 23/4 bola. Jadi kemungkinan besar tidak lebih dari 2 gol pada pertandingan kali ini. Oke, di pertandingan selanjutnya kita akan bahas dari semifinal, tentu saja Copa del Rey, yaitu mempertemukan Sociedad versus Athletic Bilbao atau Athletic Club ya. Dari Real Sociedad kita lihat ada 3 pemain yang absen, ada Ruperes, Kubo, dan Odriozola. Sedangkan dari Athletic Bilbao itu ada 5 pemain yang absen, ada Alvarez, Prados, Eguiluz, Nico Williams, dan Sanadi. Namun dari segi pertemuan kedua tim ini, 2 kemenangan dimenangkan Sociedad, 2 kemenangan dimenangkan Bilbao, dan 2 hasil imbang. Sedangkan performa dari Sociedad di sini bisa kita lihat ada 2 kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan dari Bilbao ada 2 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dan ini bisa dikatakan adalah semifinal leg yang kedua Copa del Rey ya. Dan kalau kita lihat dari segi odds pasaran, di mana Sociedad masih tetap diunggulkan dengan ngeberi per 1/4 bola, tapi lebih gue saranin di sini lebih ambil ke Athletic Bilbao ya, dengan mengambil menahan 1/4 bola handicapnya. Kemudian untuk over undernya gue lebih saranin mengambil di over 2/4 bola. Bagi kalian yang cocok silahkan gaskan, yang gak cocok jangan ya. Kemudian bisa kita lanjut di pertandingan selanjutnya, yaitu ada pertandingan Coppa Italia, yaitu di Coppa Italia ya, ada Lazio versus Atalanta. Di sini bisa kita saksikan ya, bagaimana pemain dari Lazio ada 6 yang absen, ada Gigot, Rovella, Pedro, Gila, Basic, dan Maldini. Sedangkan dari Atalanta ada 4 pemain yang absen, Ederson, Cateller, Raspadori, dan Hones Ahanor. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi head to head ya, pertemuan mereka dari 5 pertemuan terakhir ada 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan dari Lazio bisa kita saksikan ya, di mana dari 4 match terakhir ada 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan dari Atalanta ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Jadi kalau kita lihat untuk di pertandingan kali ini ya, di mana Atalanta agak sedikit lebih diunggulkan dengan handicap 1/4 bola. Gue lebih menyarankan kepada kalian itu dengan mengambil Atalanta, ngeberi pur 1/4 bola. Atau di over undernya gue lebih saranin untuk bermain di over 2/4 bola ya. Jadi kalau kalian ragu pastinya langsung sikat saja guys, ambil yang di over 2/4 bolanya ya. Oke, kita lanjut untuk di pertandingan yang terakhir guys ya. Untuk di pertandingan yang terakhir yang akan kita bahas pastinya, yaitu ada dari lanjutan Liga Premier Inggris. Di mana dari lanjutan Liga Premier Inggris ini, yaitu super big match ya, mempertemukan Newcastle United yang akan berhadapan dengan Manchester United. Ya, dimana kalau kita lihat dari Newcastle United ya,
memiliki kurang lebihnya 6 pemain yang absen. Ada Livramento, ada Sar, Mili, Guimaraes, Kraft, dan Woltemade. Sedangkan dari Manchester United ada Alessandro Martinez, Mason Mount, Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu, Luke Shaw, dan Alveri. Dan di sini bisa kita lihat ya dalam segi head to head kedua tim, di mana dalam 6 pertemuan terakhir berhasil dimenangkan Newcastle 4 kali, dimenangkan MU 2 kali. Dan kalau kita lihat dari Newcastle United juga, di mana dalam 4 match terakhir performnya ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Sedangkan dari Manchester United dalam 4 match terakhir belum pernah kalah, alias 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Untuk segi klasemen kita saksikan bahwa Newcastle United yang saat ini berada di posisi ke-13 dengan 36 poin, sedangkan Manchester United berada di peringkat ketiga yaitu dengan 51 poin. Dan untuk segi pasaran kalau kita lihat ya, di mana Newcastle United dan MU yang saat ini berada di pasaran leg-leg kan. Saran gue di sini masih kita ambil kekonsistenan MU ya untuk meraih kemenangan di malam hari ini di pekan ke-29. Kemudian kalau kalian ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tentu saja untuk bermain di over-undernya, yaitu dengan mengambil di over 3 bola di laga kali ini. Karena minimal terjadi 3 gol atau bahkan lebih pada pertemuan kali ini dari kedua tim. Oke guys ya, mungkin sekian dulu dapat gue sampaikan. Bagi kalian yang mau join ke grup, silahkan hubungi nomor yang ada di komentar. Ya silahkan langsung bergabung, join sekarang juga. Jangan lupa ambil yang cocok, yang tidak cocok kalian tinggalkan. Kita akan kembali bertemu di esok hari ya untuk pembahasan pertandingan lainnya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. See you the next match and goodbye.